Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kali ini kita akan coba bahas soal USKP ya, terutama untuk soal PPH output ya. Mungkin kita bisa coba bahas satu atau dua soal begitu teman-teman, supaya teman-teman mungkin yang berencana untuk ikut USKP gitu ya, bisa punya gambaran mengenai seperti apa soal USKP. Ini mungkin nanti di lain kesempatan kita akan coba bahas beberapa soalan. Nah, ini kebetulan soal yang dibahas cukup mudah ya, dan tidak perlu kertas kerja yang cukup cukup rumit. Baik, mungkin kita langsung mulai saja. Ini saya ambilkan dari soal USKP, tapi tahunnya saya lupa ya, tahun berapa ya. Yang jelas tahun agak lama ya, mungkin sekitar 2013-an. Namanya Tuan Karta, punya NPWP. Tuan Karta ini pengusaha sukses. Dia menghibahkan, di sini menghibahkan sebidang tanah kepada Sulama, namanya, punya NPWP juga, yang mana Sulamanya ini adalah pengusaha kecil yang telah memiliki omset 2 miliar setahun. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan perpajakan atas hibah tanah ini, gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita baca konstruksi soal ini, yang pertama, tidak ada informasi mengenai apa hubungan Tuan Karta dan Tuan Sulama kalau dia laki-laki ya. Kalau dia perempuan namanya Sulama gitu. Tidak ada hubungannya, kita nggak tahu hubungannya apa. Ya nggak sih? Yang jelas antar mereka ini adalah antar pengusaha. Kita nggak tahu antara Tuan Karta dengan Tuan Sulama ada hubungan keluarga atau tidak. Ya, harusnya sih kalau kita mau pakai asumsi karena masing-masing punya NPWP, ya bisa jadi apabila Sulama ini perempuan, mereka ini bukan suami istri juga atau bukan ayah dan anak gitu ya. Kenapa kita perlu mengetahui hubungannya apa antara Tuan Karta dengan Tuan Sulama ini? Karena pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH menyatakan bahwa hibah yang bukan objek pajak adalah hibah yang dilakukan dalam garis keluarga, yakni garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, 1 derajat, yakni dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Jadi kalau hibahnya dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua, ini bukan objek pajak. Ya, itu pun ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha antar para pihak gitu. Jadi kalau meskipun hibahnya dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, tapi punya hubungan usaha ya, atau hibahnya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha, maka hibahnya tentu menjadi objek pajak. Nah, kembali ke soal, karena Tuan Karta dan Nyonya Sulama ini tidak kita asumsikan tidak mempunyai hubungan keluarga, maka seharusnya atas hibah tanah ini tetap terutang pajak. Pajaknya pajak apa? Karena yang dialihkan berupa tanah dan atau bangunan, maka seharusnya terutang PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kita coba lihat opsi pilihannya ya. Yang pertama, terutang PPh final karena pengalihannya bukan warisan. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang kedua, B, terutang PPh final karena omset Susmanto. Nah, ini Susmanto ini siapa ya? Lebih besar dari 1,8. Mungkin maksudnya Sulama. Yang ketiga, huruf C, terutang PPh final jika nilai pengalihan lebih dari 60 juta. Kemudian yang keempat, D, dikecualikan dari pengenaan PPh final sepanjang tidak ada hubungan usaha pekerjaan kepemilikan. Nah, kita lihat ya, kalau kita coba lihat yang bagian B, huruf jawaban B, terutang PPh final karena omset Susmanto lebih dari 1,8 miliar. Tidak ada hubungan, tidak ada ketentuan yang mengatakan baru terutang pajak kalau omsetnya melebihi batasan tertentu, itu enggak ada. Kemudian yang C, terutang PPh final jika nilai pengalihannya lebih dari 60 juta. Memang ada ketentuan pembebasan PPhtB, yakni untuk transaksi
yang kurang dari 60 juta. Tapi itu pun ada syaratnya ya. Syaratnya penghasilan kena pajak, yang mengalihkan itu di bawah PTKP ya. Jadi ini di sini udah jelas nih kata-katanya, Tuan Karta ini pengusaha sukses, kemudian Nyonya Sulama juga pengusaha kecil yang omsetnya sudah itu tentu di atas PTKP gitu ya. Artinya jawaban yang C itu menjadi tidak relevan. Kemudian jawaban yang D, dikecualikan dari pengenaan PPh final sepanjang tidak ada hubungan usaha pekerja. Itu syarat berikutnya. Syarat yang pertama adalah ada hubungan keluarga dulu. Jadi jawaban D ini bisa kita bilang salah. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A, ya, terutang PPh final karena bukan warisan. Meskipun di sini nggak ada keterangan hubungan antara Tuan Karta dengan Tuan atau Sulama ya. Saya nggak tahu, kadang soal USKP itu begitu ya, membuat kita harus mengasumsikan sesuatu tentu dengan informasi yang tersedia di soal. Itu untuk pertama. Yang kedua, PT TAM memiliki 2 sertifikat deposito di Bank BBC. Sertifikat pertama dengan nominal 14 juta dan sertifikat kedua dengan nominal 7 juta rupiah. Pada tahun 2010, atas sertifikat pertama, PT TAM mendapat bunga deposito sebesar 1 juta. Ya. Gede banget ya, dari deposito 14 juta, bunganya 1 juta sendiri. Ini 1 tahun lah ya. Kemudian atas sertifikat kedua, PT TAM mendapatkan bunga deposito sebesar 500.000. Atas pembayaran, pertanyaannya atas pembayaran bunga deposito dari Bank BBC ke PT TAM, maka Bank BBC akan memotong apa? Yang jelas terutang PPh final atas bunga deposito, yang mana kita tahu ketentuannya dia dipotong 20% dari penghasilan bruto berupa bunga yang diterima. Tapi yang perlu teman-teman catat, ada pengecualian. Yang dikecualikan dari PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito ini adalah ketika nilai deposito atau tabungannya kurang dari 7,5 juta ya. Jadi yang 500.000 ini harusnya dikecualikan. Jadi tidak ada PPh finalnya. Maka untuk soal ini jawabannya tentu adalah ya tarif 15% salah ya. Namanya bunga deposito tarifnya cuma satu, hanya 20%. Nah, 20% kali 1 juta. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk latihan soal PPh Output kita. Kita akan lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.